kelas 12 ATKJ, saya akan membawakan khotbah singkat yang berjudul Hidup dalam Kasih, yang saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, yang berbunyi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hidup bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku lagi akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maksud dari ayat ini adalah segala sesuatu yang orang lakukan terhadap kita, kejahatan, harus kita balas dengan kebaikan, tidak kita balas dengan kejahatan kembali. Karena kita hidup sebagai umat Kristus adalah hidup dalam kasih, yang saling mengasihi dan saling memberi hormat satu sama lain. Baiklah, saya akan membacakan. Manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika yang memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Dari sini kita sudah tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan secara berpasangan. Itulah sebabnya manusia tidak pernah bisa dipisah atau hidup dalam kesendirian. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tetapi karena Allah adalah kasih, maka sebagai umatnya kita harus saling mengasihi satu sama lain dan tidak membeda-bedakan kasih dalam Tuhan Kristus. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dan memberikan nyawanya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mereka yang melakukan perintah ini, Yesus menyebutnya sebagai sahabatnya, yang menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Inti dari khotbah hari ini adalah kita harus hidup dalam kasih agar kita lebih akrab dengan Tuhan Yesus Kristus kita, yaitu sebagai Bapa dan segala Bapa. Dan karena dengan mengasihi hidup kita akan merasa tentram dan damai. Terima kasih, saya Putri Riani dari kelas 12 TKJA. Shalom. Shalom.